Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun indikatornya ada dua. Yang pertama menjelaskan pengertian persamaan kuadrat, yang kedua menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, kita mulai saja yang pertama. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertingginya 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C bilangan real. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau A sama dengan 0, maka AX kuadrat akan bernilai 0. Sehingga tinggal BX tambah C sama dengan 0 merupakan persamaan linear. Contoh persamaan kuadrat yaitu X kuadrat sama dengan 0, 2X kuadrat sama dengan 0, X kuadrat dikurangi X sama dengan 0, X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, 3X kuadrat dikurangi X ditambah 12 sama dengan 0, dan seterusnya. Menyelesaikan persamaan kuadrat berarti mencari pengganti nilai dari peubah atau variabel sehingga sebuah persamaan bernilai benar. Ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus. Oke, kita mulai saja yang pertama. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang pertama adalah bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Contoh, tentukan penyelesaian akar-akar persamaan dari X kuadrat min 5X sama dengan 0. Nah, karena bentuknya ruas kanan sudah sama dengan 0, maka kita tinggal memfaktorkan yang ada di ruas kiri. X kuadrat itu sama dengan X dikalikan X. 5X itu 5 dikalikan X. Berarti FPB, faktor persubuhan terbesar dari X kuadrat dan 5X adalah X. Sehingga X-nya kita keluarkan, kita faktorkan, tinggal sekarang X kuadrat dibagi X, sama dengan X. 5X dibagi X, sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan bentuk perkalian, X dikalikan X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan selanjutnya, kita masih ingat bahwa A dikalikan B sama dengan 0 itu terjadi jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Maksudnya, jika A-nya kita ganti 0, maka 0 dikalikan B sama dengan 0. Betul. B-nya sama dengan 0, A dikalikan 0 juga sama dengan 0 juga betul. A-nya 0, B-nya 0, 0 dikalikan 0 sama dengan 0 juga betul. Jadi, X dikalikan X dikurangi 5 sama dengan 0, itu akan benar jika X-nya sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Negatif 5 pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi, akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Contoh. Tentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan dari X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Karena bentuknya ruas kanan sudah sama dengan 0, sekali lagi sama, yaitu kita tinggal memfaktorkan bagian ruas kiri. Untuk bentuk X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24, kita yang pertama cari dua buah bilangan. Jika dikalikan ketemu negatif 24, jika dijumlahkan ketemu negatif 5.
Ya. Berapakah kedua bilangan itu? Yaitu negatif 8 dengan 3. Setelah kita dapatkan dua bilangan tersebut, maka kita buat format ekuivalen E kurung buka X titik-titik kurung tutup E kurung buka X titik-titik kurung tutup sama dengan 0. Sehingga titik-titik tadi tinggal kita isikan kedua bilangan yang kita cari tadi. Berarti di sini X dikurangi 8, di sini X ditambah 3. Ini dari sini. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk perkalian X dikurangi 8 dikalikan X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X dikurangi 8 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0 adalah X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 3. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk yang C. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Contoh, tentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan dari 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 6 sama dengan 0. Cara 1. Ruas kanan sudah sama dengan 0. Berarti kita tinggal memfaktorkan bagian ruas kiri. Caranya kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan adalah negatif 18. Dari mana itu? Dari koefisien X kuadrat dikalikan konstanta. Kalau dijumlahkan ketemu koefisien dari X. Jadi kalau dijumlahkan nanti ketemu 7. Berapakah kedua bilangan tersebut? Yaitu negatif 2 dengan 9. Ya. Kalau sudah kita dapatkan negatif 2 dengan 9, maka bilangan ini untuk merubah koefisien X di sini. Jadi 7 kita rubah menjadi negatif 2X ditambah 9X. Ya. Jadi kita dapat 3X kuadrat dikurangi 2X ditambah 9X dikurangi 6 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan dua suku pertama, yaitu 3X kuadrat min 2X. Kita cari FBB-nya ketemu X. Sehingga 3X kuadrat dibagi X ketemu 3X, min 2X dibagi X ketemu min 2. Begitu juga suku ketiga dan suku keempat. Kita cari FBB-nya. FBB dari 9X dan 6 adalah 3. 9X dibagi 3 sama dengan 3X, min 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Sehingga kita dapatkan X dikalikan 3X dikurangi 2 ditambah 3 dikalikan 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Sekarang kalau sudah, kita perhatikan yang ada di dalam kurung. 3X dikurangi 2, 3X dikurangi 2. Nah sekarang yang di luar kurung kita jumlahkan. Jadi X ditambah 3 dikalikan salah satu yang ada dalam kurung tadi. Sehingga kita dapatkan bentuk perkalian X ditambah 3 dikalikan 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti X tambah 3 sama dengan 0 atau 3X dikurangi 2 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Ingat, orang bilang pindah ruas. Begitu juga 3X dikurangi 2 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan 2. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan
2/3. Jadi, akar-akar dari persamaan 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 2/3. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Contohnya masih sama. Tentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan dari 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk cara kedua, kuncinya sama, ruas kanan sudah sama dengan 0, berarti kita tinggal memfaktorkan ruas bagian kiri. Sekarang kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan sama dengan negatif 18, kalau dijumlahkan, hasilnya sama dengan 7. Nah, setelah kita cari, ternyata kita dapatkan negatif 2 dengan 9. Untuk cara kedua ini, selanjutnya kita buat format dulu, ekuivalen. 3 ini adalah dari koefisien x kuadrat, kurung buka, x, titik-titik, kurung tutup, kurung buka, x, titik-titik, kurung tutup, sama dengan 0. Sehingga kalau sudah demikian, tinggal kita masukkan. Negatif 2-nya kita masukkan ke sana. Nah, tetapi dibagi dengan koefisien dari x kuadrat. Jadi negatif 2/3. Jadi 3-nya dari sini. Nah, yang belakang juga sama. 9-nya dimasukkan ke sana. Tapi jangan lupa dibagi dengan koefisien x kuadrat. Jadi 9/3. Nah, sehingga kita dapatkan 3 dikalikan x dikurangi 2/3 dikalikan x ditambah 9/3 sama dengan 0. Di sini 9/3 bisa disederhanakan, maka kita dapatkan 3 dikalikan x dikurangi 2/3 dikalikan x ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang tinggal kita kalikan yang ada pecahannya. Jadi 3 kali x berarti 3x, 3 kali 2, 6, dibagi 3, 2. Dikalikan, yang belakang jangan dikalikan. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 3x dikurangi 2, dikalikan x ditambah 3 sama dengan 0. Artinya 3x itu dikurangi 2 sama dengan 0, atau x ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga 3x sama dengan 2, pindah ruas, atau x sama dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan 3x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 3. X sama dengan 2/3 atau x sama dengan negatif 3. Jadi, akar-akar persamaan dari 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 2/3. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian saja dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.